Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saimin dan salimat sekalian para jamaah yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini di hari ke-6 kita berada di bulan Ramadan yang tentunya tidak lain tidak bukan harapan kita bersama sebagaimana doa kita di malam-malam Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassuna wa tamin taksirana wa aqim ujurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu kata dan ungkapan itu terucap dan kita sampaikan dengan penuh ketulusan di hadapan Allah. Apa yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan khusus di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ibadah dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita, bulan yang penuh dengan bonus, yang bulan ini hanya Allah berikan kepada umatnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad yang khususnya kepada kita. Sampai-sampai Rasul menyampaikan satu pesan dan sabdanya kepada kita, "Lau ta'tama ummati ma fi Ramadan la tamanu an takuna sunnatan kulla Ramadan." Andaikan umatku tahu kata apa yang terdapat dan apa yang Allah kasih di dalam bulan Ramadan, la tamanu an takuna sunnatan kulla Ramadan, mereka pasti berharap mudah-mudahan satu tahun kita jadi Ramadan terus. Insya Allah. Kuat ya, bukan masalah puasa kita bikin puasa gampang, perubahan gampang. Baru 6 hari saja otak dan pikiran kita sudah berpikir yang mengulang hari. Bahkan sudah berpikir berbagai macam beban yang kita hadapi Ramadan. Bapak-bapak yang jelas setiap tahun kayaknya seakan Ramadan jadi beban. Padahal Ramadan tidak pernah membeban. Tapi kebiasaan putus setelah Ramadan yang ada dalam kita, itu yang menjadi kemauan kita, yang menjadi beban bagi kita. Padahal kata Nabi tadi Ramadan itu malah andaikan orang itu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamanu an takuna sunnatan kulla Ramadan. Sampai sahabat bertanya, apa yang menyebabkan demikian itu ya Rasulullah? Ya kulli da'watin mustajabat. Setiap orang yang bermohon dan berdoa kepada Allah di bulan-bulan Ramadan, jangankan di malam harinya, di siang hari saat ini kita berdoa, Allah akan menjawabkan doa kita. Yang jadi pertanyaan saudara-saudara, yang kita minta apa di bulan Ramadan? Doa banyak orang bermohon, silakan kata. Yang penting adalah doa sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang kita doa dengan intervensi kita kepada Allah nggak beda-beda tipis. Ini kita doa sama intervensi beda-beda tipis. Rasul walaupun Nabi dalam keadaan susah, Nabi juga manusia Pak, sama kayak kita. Nabi butuh makan, Nabi juga butuh minum, Nabi juga punya keluarga, Nabi juga butuh sandang dan pangan. Apalagi beliau seorang Nabi. Nabi yang punya tugas beban yang begitu berat dari Allah tanpa ada gaji. Kalau kita masih mending, kita kerja masih ada yang gaji kita. Rasul siapa yang gaji? Saya pun kalau jadi Nabi juga nggak sanggup. Benar. Saya jadi ustaz itu begini kadang-kadang masih berhitungan sama yang muda. Saya itu lagi Pak. Bulan Ramadan kadang-kadang bisa ya. Jadi maka butuh dengan apa yang kita hadapi. Jalan tol kudu bayar, bensin kudu kita isi sendiri.
Rasul walaupun belum ada jalan kok yang Nabi hadapi perjalanan otak kan juga harus dikasih makan. Nabi juga butuh makan. Makanya saudara-saudara hadirin rahimakumullah, bersyukur Allah berikan contoh kepada kita seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki kesempurnaan dari perilaku dan sikapnya, bahkan sampai ke jantung hati pribadinya Rasul. Masya Allah. Maka ketika Nabi pada waktu mau Isra wal Mi'raj, dijelasan dalam kitab Sirah, wa ma kharajul aflaq min qalbi ada wa lakinnahu zada untuk orang ada. Sampai-sampai dimalaikat begitu membelah dada Rasul, dibersihkan Nabi ketika mau menghadap kepada Allah. Orang kadang-kadang kan bersihnya, orang baiknya orang kalau cuma sekedar dari luar, ini cuma sekedar fantasi. Ya kalau kita mau bilang benar-benar kita, belum tentu kita benar orangnya. Puasa kita begini kelihatan kayak orang benar, entah aja waktu berbuka puasa dendam di dalam makanan. Ini para wisata, apa juga laku pada di depan. Gorengan kampol barangkali maaf teh kucing goreng juga laku. Makanya berarti sini bagi kita harus tidak seperti apa yang diharapkan. Tulus. Kalau kita kan tulusnya nggak mulus. Berapa biasa berapa menit pemainnya? Saya ini kan kebetulan, sebenarnya sudah jadi Ramadan saya ini siang tidak mau keluar. Kemarin itu sahabatnya Kumham yang minta Pak Menterinya yang baru telepon, jadi tolong isi pengajian malam. Saya untuk siang nggak bisa keluar karena malam sudah padat, pagi pun saya mau istirahat. Tapi kalau Bisma Bakri karena saya juga ada di dua nyala sendiri saya. Itu jelas saya mau perangkat juga jelas. Ya udahlah saya bilang itu. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa sampai alhamdulillah. Karena tadi subuh juga pulang ke Rusia, ya ada masih jam 7 bisa istirahat. Saya bisa sebentar tidur, lalu saya langsung berangkat. Mau berangkat dalam supir sakit, ya udah itu sendiri. Yang penting sampai ke depan kemarin. Tapi bukan perhitungan saya Pak mengenai keadaan. Nah, bukan mengeluh. Setelah kita lanjutkan. Baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Maka tadi saya bacakan al-makruh wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita akan mendengar ayat ini, ada perintah dari Allah wa antasumu khairul lakum, agar engkau berpuasa kata Allah. Yang ayat itu kaitan sebelumnya adalah ketika orang yang pada waktu itu dia berusaha. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan ujung ayat itu wa antasumu khairul lakum in kuntum. Lalu kemana ayat ini larinya? Global kepada perintah puasa. Maka disitulah saudara saya mau kitab kebetulan yang biasa kita kaji subuh, hikmah tasawuf wal falsafah. Ini adalah nilai-nilai hikmah apa yang ada di dalam syariat. Jadi jangan kita melaksanakan ibadah karena bayar bagikan gunung Bayau dia bisa ngomong. Banyak orang sholat tapi nggak pernah paham sama sholat. Bisa sholat tapi belum tentu dia paham sama sholat. Maaf, yang ini bukan saya Allah. Fawailul lil musallin alladzina lahum an sholatihim. Itu apa sih dia? Ya mudah-mudahan insya Allah di sini orang-orang yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mengerti, maka sudah Allah bisa singgung kita semacam ini. Artinya dia sholat tapi dia masuk neraka. Mengeluarkan dari kesadaran. Sama juga orang pakai baju transparan tutup, kelihatan orangnya, tapi kebayang. Nah ini, kira-kira kalau melihatnya begitu gimana? Nggak ada orang pakai tertutup, tapi kebayang begitu sampai tikungan ketahuan. Tapi kita ngeri. Kita kagak lihat-kelihatan, kita lihat juga menakjubkan. Iman kuat tapi gak ingin kagak tahan. Masya Allah ya Rabbi. Ini kan permasalahan. Sama kayak kita juga sholat. Takbir juga khusyuk banget. Bacaan sempurna. Tapi kenapa Allah masukkan dia ke dalam neraka? Karena dia tidak memahami apa inti dan orientasi tujuan daripada perintah sholat.
benar-benar sedang ini. Kita ngomong sholat dulu deh, tadi ngomong puasa. Kalau betul-betul orang itu bisa memahami dan bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, KPK nggak perlu ada di Indonesia, Pak. Polisi silakan tidur, sampah udah tenaga nganggur tuh sampah, makan gaji buta kan. Kita kadang-kadang jangankan di luar sana, Pak, di masjid sandal aja hilang dulu. Benar. Apa sebenarnya demikian? Nah, makanya kata Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak ada orang yang namanya kejar cari dunia mati-matian. Padahal kita udah sadar, kita takbir Allah Akbar dan kita angkat tangan, kita pasrah. Hidup kita, mati kita, kemudian kondisi kita itu udah serahkan sama Allah. Nih, kita menjadi sini semua yang udah ditakar semua, Pak. Banyaknya itu ditakar. Benar-benar nggak bisa kita lari dengan apa yang sudah skenario kita. Maka walaupun kita kejar, ya dapatnya segitu juga. Sampai kan Allah singgung lagi dalam Al-Quran. Wa kulli humazatin alladzi jama'a malan wa qasidun benar-benar malu kita mesti. Ngejar dunia mati-matian, dia antar diri, antar kanan, caci jauh, caci sini. Dia bikin adu domba di musim politik biasa, Pak. Bajingan semua. Lu mau ngaku jadi wali, tetap kemana juga maling. Makanya mesti kita antara pejabat sama penjahat beda-beda tipis. Jujur saya, Pak. Saya kan kalau ngomong begitu ini nggak boleh, Pak. Ya sini boleh mati ya? Boleh lah. Bedanya apa? Pejabat penjahat. Makanya penjahat bisa jadi pejabat itu nggak jadi penjahat. Ya kalau keras sekarang hilang harganya mahal, kan ada siapa? Karena pejabatnya jadi penjahatnya juga jadi. Dan sekarang kenapa penjahat bisa jadi pejabat? Memang sudah dibuat sistem. Ada sistemnya. Dengan terbuka orang bisa bayar. Siapapun sekarang punya duit bisa jadi pejabat. Kita ngomong di situ. Ini kan awal singgung fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya apa? Orang yang sholat harus memiliki kepedulian. Jangan kita masa bodoh dengan keadaan. Jangan kita masa bodoh dengan lingkungan. Jangan kita masa bodoh dengan negara. Jangan kita masa bodoh dengan bangsa kita. Apa artinya kita sujud kalau saudara kita makan perutnya kelaparan? Apa artinya kita menandakan tangan doa minta kepada Allah? Allahumma inna biman hadait wa afina biman. Setiap subuh kita baca doa kulun. Sementara ada orang yang terzalimi, ada orang yang tertindas, ada orang yang tidak makan, ada anak yatim yang tidak berusaha, ada janda-janda miskin yang mereka tidak pernah tersentuh. Masya Allah, betapa dosanya kita. Jadi orang ukuran masuk dosa bukan karena jidatnya yang hitam, tangannya kapal megang tasbih, belum tentu, Pak. Bukan karena itu. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini kan kadang-kadang kita kalau mau bernunan Tuhan, orang soleh, orang saudara, belum tentu. Jangan pesimis, Bang. Inna wa alla yanturu ila samikum wa la ila suarikum walakin yanturu ila qulubikum. Allah tidak akan melihat yang namanya saudara dan rahimahullah membentuk model tampan kita. Kemarin malam pengajian artis suaranya kalau ngaji bulan Ramadan udah kayak kita aja. Dan yang ngisi siapa panggil pengaji itu, Pak. Bentar aja jam 2 malam dia ngisi acara udah setting semua. Ya itulah. Dunia ini penuh dengan yang namanya peran. Dan peran itu bisa berganti-ganti kalau lagi ngaji ke orang bener. Saya aja kadang-kadang kebetulan istri saya dulu. Istri saya kan usaha, dia usaha jadi kalau lagi jadi ruangan pakaiannya. Mau kalau dipakai udah ke mana ke mana udah kayak enggak maju. Aduh. Itulah manusia, banyak yang namanya rekayasa di budaya. Sampai Allah ancam di dalam Al-Quran. Wa in tutu ma fi anfusikum
Au tukhfuhu yuhasibkum bihi la fayaghfiru liman wa yu'adzibu man wallahu ala kulli. Kalau kita perhatikan kita disinggung sama Allah, cuma kita gak paham apa kita gak paham apa goblok apa tolong. Sempurna ini kita pakai lengkap ini. Cuma inilah hebatnya Al-Quran yang dikatakan. Saya kemarin dengan Ustaz Kailama, kita bongkar daripada kebenaran apa yang ada di dalam Islam. Ternyata saudara rahimahumullah, bukan kita singgung agama saudara kita, teman kita, silakan punya keyakinan. Cuma saya, mereka diselimuti dengan kebodohan dan ketololan. Andaikan Alkitab yang dia baca satu persatu runtuh dibuka, kalau dia mau jadi umat Yesus, dia harus sudah masuk Islam. Yesus tidak pernah ngaku dalam Alkitab yang dia pegang kapan Yesus ngomong dia jadi Tuhan. Karena saya baca itu Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama, kan terakhir ingkar janji. Kenapa? Ya dulu kan kita itu perjanjian lama, Bible dulu, dari Bible pindah ke perjanjian lama, dari lama pindah lagi perjanjian baru. Nah ini kita dikarang sama orang, aslinya mana? Kalau kita bersyukur Al-Quran kita asli, ada karangan siapa? Apa itu karangan sahabat? Apa itu karangan Rasul? Tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba Alkitab orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Di Indonesia ada berbagai macam bahasa. Pindah kita ke Kuningan pakai bahasa Sunda. Pindah lagi kita kemana, ke Jawa Tengah pakai bahasa Jawa. Al-Quran tidak ada mau orang Arab, orang Amerika, orang China, orang Korea, orang Australia, orang Indonesia, tetap Al-Quran kita bahasa. Itu asli. Kalau dia bingung Pak, semakin banyak terjemah, semakin banyak bebas pemikiran dan banyak kepentingan masuk di situ apa terjemah. Makanya saya nggak pernah mau suka baca-baca kitab terjemah, baca asli. Kenapa? Di situ banyak kepentingan pemikiran penerjemah. Pasti akan intervensi dan masuk di dalam konteks aslinya. Sampai sejauh itu kita bongkar pada Masya Allah luar biasa. Kasihan kita sama mereka. Maka alhamdulillah sekarang udah mulai banyak. Kayak dia orang China yang mereka anak pintar masuk Islam. Bahkan ada calon biarawati kemarin kita Islamkan yang mereka mau jadi pendeta tinggal berapa saat lagi. Begitu dia jawab kita terbalik. Yang tadinya mereka tukang anti dengan Islam, bahkan menjadi ikut misionaris. Tahu-tahu Allah kasih hidayah, dia paham itu apa yang ada di dalam yang dia baca. Seketika langsung dia baca sebentar baca syahadat. Alhamdulillah. Kita yang udah megang syahadat kadang-kadang ada hubungan. Kalau kita kembali udah megang syahadat malah ada. Yang jadi pertanyaan apa yang salah? Nah ini mari kita benahi insya Allah setengah jam lagi Pak ya. Nggak usah lama-lama. Saya kalau dididikan jelas, kalau dididikan insya Allah. Nah, saudara yang rahimahumullah, maka kita sesampai Allah tegur dalam Al-Quran wa anta sumu khairul lakum in kuntum. Ada kalimat in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Artinya kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Selama ini kan kita puasa, tapi nggak pernah tahu apa sih yang kita kerjakan. Ini opposite barang ini naranya puasa oppo gitu. Jenis makhluk apa sih puasa? Ternyata saudara yang rahimahumullah, puasa ini bukan barang yang baru kata Allah. La'allakum tattaqun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Oh, ternyata puasa ini bukan barang baru, bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap Nabi dan Rasul ada perintah puasa. Matius 17 tadi baca. Itu Yesus di sini baca. Dia puasa 40 hari 40 malam. Iya. Kita mana? Kita tetangga.
musim puasa, kenapa orang Kristiani tidak ada puasa? Jadi kita lihat. Jadi begini, cuma kita pertanyakan boleh kan begitu? Boleh kan? Boleh. Lalu buat perbandingan kepada kita. Jangan kalau kita bicara begini, wah ini Ustaz itu bicara ke agama yang lain. Kenapa agama kita dulu? Begini saudara rahimahullah, agama ini sumbernya selalu dibawa oleh para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Artinya Nabi Muhammad ini nabi yang paling menyempurnakan, nabi yang Allah utus terakhir sebagai pelengkap penyempurna seluruh ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Tapi kenapa mereka bisa belok kiri belok kanan? Ya tadi saya bilang karena tiket bayar tolnya kurang. Akibatnya begitu. Makanya kita pun mudah-mudahan bisa memelihara dan menjaga jangan sampai terjadi kekurangan dan kita tidak bisa belok-belok. Karena itu sholat yang kita minta, kita bukan minta kaya. Sholat bukan minta jabatan. Sholat bukan minta kedudukan. Apa saudara kalau kita sholat minta kekayaan, minta megang bukan urusan itu. Yang kita minta yang paling terbaik. Apa yang ada dalam Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita dapat hidayah. Ya kalau orang kalau dapat hidayah dunia itu kecil. Kalau orang tidak punya hidayah, walaupun banyak orang kaya punya jabatan, punya kedudukan, hartanya berlimpah, setiap hari pusing megang hijab, megang apa? Kita santai ya, ada di kita makan, ada di kita apa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak ada orang di susah. Hanya berbuka puasa, ngobrol aja di masjid. Ntar mau berdoa, kasih takjil dah. Percaya? Percaya kan? Sudah usah pulang pikirin, udah tak buka puasa di sini aja orang sekali kok. Tiap hari itu ada 200 acara buka puasa. Allah kasih banget. Mau nikmatnya bukan yang enak pada puasa. Dan yang ngasih lebih nikmat lagi. Kenapa lebih nikmat? Berebut orang memberikan bulan Ramadan. Sebab apa? Janji Allah, janjinya Rasul. Allah akan berikan setiap orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Wa likulli luqmatin hajjun wa umrah. Setiap satu suapan makanan yang dimakan oleh orang yang berbuka puasa, satu teguk air saja dapat pahala haji dan bangku orang yang punya hadiah itu belum tentu berpahala haji. Begitu orang bilang puluhan juta yang haji puasa ratusan juta belum tentu kira aku naik gampang ngerjain puasa Allah. Jadi kira gampang menahan ibadah. Orang banyak pada saat kadang-kadang kita lagi tawaf ibadah wajibnya haji. Tiba-tiba ada orang kita menyengkor kita mana bulognya mulai. Saya ngerasain pak, dibucuk saya mau kecek dia. Orang berbaik kita berdiri tinggi, saya urus begini, mana pada waktu tua saat itu berebutan orang semua lagi tawaf. Saya masuk ke kecek dia. Kita mau teriak enggak? Itu bok itu enggak apa? Andai kan kita melawan saat itu, masya Allah. Pada masa walau suka walau di dalam salat saya itu. Tapi cuma modal orang kasih makan pada waktu Ramadan. Walikulli luqmatin kata Nabi. Setiap satu suapan minuman jatuh kata gorokan haji wa umroh pahalanya haji sama. Makanya yang kita nikmati Ramadan ini betul-betul ini prestasi yang besar buat kita. Allah kasih kita jangan mengukur sholat nih yang sudah ibadah cukup saudara-saudara hadir rahimahullah. Surga nggak bisa dibeli dengan ibadah. Ibadah itu bukan dibeli surga. Ibadah itu kewajiban dan kebutuhan. Masuknya ibadah. Oleh karena itu, ketika yang namanya sholat kita sholat adalah merupakan kebutuhan. Sholat juga merupakan kewajiban. Puasa merupakan kewajiban dan juga kebutuhan. Maka tadi Allah sebut wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Apa yang kita harus tahu dalam puasa? Yang pertama, kita tahu kapan Allah perintahkan puasa kepada Nabi Rasul Nabi kita Muhammad. Tahu kedua ini di bulan Syawal.
Tepatnya perintah puasa itu pasti tanggal 20 akhir Syaban. Tiba-tiba Allah turunkan itu ayat kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Dan di tahun kedua ini adalah tahun yang paling banyak perintah. Sebelum bulan Syaban pada bulan Rajab, saat itu pula ada turun perintah dari Allah mawali wajhaka satral masjidil haram, peralihan kiblat. Jadi itu peralihan kiblat adalah perintah yang betul-betul didapakan dan dinanti oleh Nabi. Karena begitu pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah, Nabi Isra wal Mi'raj dapat perintah sholat dari Allah, belum ada perintah menghadap ke Masjidil Haram, belum ada. Menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Ini dia kalau sejarah. Kalau ini kan kita yang dulu tuh. Oh begitu ya, cuma setengah jam. Next step ya. Tapi jangan diadakan begini. Mungkin telepon Pak, saya bilang kalau bukan namanya yang telepon. Alhamdulillah di telepon saya pas lagi bagi sampai ini telepon. Saya besok ini ya di masjid kami di Jakarta mana setelah di Mabak Waduh. Kan motor. Tinggal kita tahu pas belanja tuh amanah minggu mana waduh dapat gua. Ya tapi kata beliau yang minta jiwa sebagai ya kan susah kalau namanya satu akan korporat kita balik. Keluarga macam berbentuk pada mana bapak agar biar kita tentang demokrasi bisa kau ngaji saya urusan. Ya itu kekurangan dua gitu kan kekurangan itu ya sama-sama kita ya. Ya manusia kan perlu saling mengartikan lah. Ya kan begitu. Itu kan namanya kemungkinan membangun kemungkinan nas. Walaupun itu tidak lebih silaturahmi kan gitu. Ya kan kita ngumpul begini waktu udah gak ada ngumpul saya baru silaturahmi juga. Sebab insya Allah berkah rezeki nanti dari Allah ya Allah. Ya kita begini bertemu aja bersyukur alhamdulillah. Ya namanya buat keluarga satu keluarga masa kita mau itu masih pegang nih ya juga. Lanjut terus ya kan. Nah saudara, saya itu kenapa Nabi mengharapkan? Karena begitu ada perintah sholat, Nabi langsung hijrah ke Madinah. Di Madinah komunitas adalah orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang Nasrani. Begitu dia Rasul sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, Rasul menghadap yang namanya ke Palestina, dia senang. Apa dia bilang? Dua kata satu ya, si Muhammad aja kan ikut kita. Nah, bagi kita ikut dia. Tuh, itu rasanya Nabi juga manusia. Di situ Nabi yang gak suka. Kenapa Nabi gak suka? Karena sebab Nabi pengen dapat legalitas betul-betul perintah dari Allah. Kalau Bapak lihat di setiap sejarahnya, Nabi dan Rasul yang Allah perintahkan untuk membangun kehidupan manusia yang pertama kali adalah siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mari kita baca dalam Al-Quran ini ada oleh berarti mungkin ada di nasi bakar bukan muka rumah. Allah jelaskan rumah yang pertama Allah ciptakan ada di muka bumi ini. Yang bumi dulu masih hampar kayak karpet. Belum seperti sekarang kan bisa ada pulau, ada selat, ada benua. Terjadi yang namanya dunia itu sampai bisa terpecah-pecah, ada selat, ada pulau, dan ada benua. Itu pada waktu zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka ketika nanti pada waktu anak Nabi Allah Adam Allah memisahkan dengan Siti Hawa. Siti Hawa yang ada saat itu di dataran kaki bukit gunung Himalaya. Nabi Allah Adam itu ada di Makkah Mukarramah. Bisa ketemu di mana itu yang namanya di Arafah. Kalau ukur sekarang kan jauh, dia harus kembali Selat Arabia, Selat Arab. Dulu belum ada selat, masih dataran nyantuk kayak hambaran. Jadi kita berpikir
Iya. Gimana nya ulangin aja dulu. Jadi kalau belum ada perahu, belum ada lagi kapal belum ada lagi gergaji orang mau bikin segala macam kan, bikin kapal, bikin papan penyeberangan. Bagaimana caranya? Kau berpikir kita makanya di sini pentingnya itu mau kita tahu latar belakang sejarahnya. Oh masih apa kan dia jalan dan perjalanan saat itu saudara rahimahullah. Tingginya Nabi Allah Adam. Kalau bapak ibu saudara penduduk ada yang namanya jidahnya kuburan di sini awal di Jeddah. Panjang panjang 40 hasta 20 meter. Kalau ada orang sekarang kita tinggi 2 meter setengah berarti tinggi banget. Iya kan? Orang Nabi Allah Adam itu kurang lebih 20 meter. Yang istri kawan yang binatang ini berbeda direk. Iya kan? Itu kan binatang lagi, mana ada binatang itu besar-besar. Ya itu kayak apa? Itu barangkali dibilang kayak macam kecoaknya gitu, kayak macam cicaknya gitu. Kalau binatang kayak gitu, orangnya kayak apa, melangkahnya juga kan cepat. Karena orang sekarang makin kecil, dan semakin kecil tidak termasuk yang namanya paling tinggi 1 meter, 2 meter paling tinggi mayoritas rata-rata. Umur manusia sekarang pun singkat-singkat. Nabi Allah Adam 1000 tahun. Kita 100 tahun udah jago banget. 80 tahun udah makan dalam tidur di situ udah ngapa. PPJS juga udah segen ya. Beneran. Kadang-kadang aja seluruh lagi. Tapi kalau dia sudah umur 20 tahun ke atas, penyakit kita bermacam-macam. Dulu orang merokok penyakitnya kenapa baru? Kakak merokok lupa. Jadi jangan salahkan dia itu sebagai penyakit. Ternyata tadi orang penyakit yang bisa menjadi penyakit. Makanya tadi nanti kalau kita bahas antara sebuah kerelawan bagaimana atau sebab begitu hebat Ramadan mengajarkan supaya menjaga kesehatan. Cuma saya kan waktu saya terbatas dia juga harus buru-buru. Besok-besok harus saya bawa slide mereka nanti jadi kan bisa kembali dulu berani di kuliah umum memang gitu. Jadi ya udah sekarang ya lah. Bisa saya syukur. Luar biasa kalau kita paparkan dibuka oleh Allah. Bayangkan, nah itulah rumah pertama dibacaan begitu Nabi Allah Adam Allah usir dari surga. Itu sudah ada batu yang ditumpukan oleh Allah di alam dunia yang namanya Ka'bah. Ketemu nama sana. Di sisi Nabi Allah Adam Allah itu Ka'bah. Bagaimana turunnya? Ya Allah turunnya yang masa. Bayangin dari surga turun ke dunia, planet dunia. Ini kan dunia. Dunia ini ada planet kalau kita gambarkan dalam ilmu astronomi. Itu kan planet di surga itu di mana? 500.000 tahun perjalanan cahaya nggak bisa ditebak. Ketika Allah turunkan jatuh pas di situ maka Allah sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah bukan. Bagaimana Nabi Allah ada dan turun saudara-saudara di dalam Allah katanya cuma itu dengan anak-anak daun jahit itu hanya mana? Tadinya Nabi Allah akan di surga dia pakai sutra, dia pakai yang namanya bajunya lapisannya juga dengan yakut, bahkan perhiasannya manja. Ketika itu Allah tanya diusir oleh Allah cuma apa sebabnya? Cuma disuruh tahan. Usul anta wa zawjuka jannah wa kula aisu situma wa kula aisu situma pada wala takroba anisa kalau tafatakuna min adh-dhalimin. Ayat dan Allah silakan kau tinggal di surga. Silakan kau makan apa yang ada di dalam surga. Mana segala-galanya? Cuma satu perintah. Nabi Allah ada di saat itu di surga cuma ada satu perintah dari Allah. Jangan dekati pohon khuldi. Nanti kenapa dia makan pohon khuldi? Nanti banyak orang manusia. Kita ambil yang jadi tafsir umum. Hadis syajarat pohon khuldi. Pohon keabadian.
Saat itu saudara terima Allah. Iblis sudah diusir oleh Allah dari surga. Sebelum manusia menempati Adam ini surga, lebih dulu yang menempati surga siapa? Iblis, jin, duri, mungkin itu pasukannya dia tuh jin. Kita entah, dia bersendiri. Kenapa dia diperintah diusir oleh Allah? Ketika Allah ciptakan Adam, di saat itu iblisnya, rajanya dan demit, diamnya daripada iblis, diam daripada setan, disuruh menghargai, menghormati makhluk yang sempurna di alam. Apa dia bilang? Kalau kita dimiliki, kalau kita begini, kau ciptakan dia dari tanah, dan kau ciptakan aku dari hati. Dia itu aku suruh itu makan. Penyakit kita setan penyakit gengsi, karena penyakit kita juga begitu pada kita gengsinya. Keberanian bukan karena puasa, gengsinya yang tidak berani. Gengsi pulang kampung, sebelah lagi kau kerja di Jakarta, apa garamannya cukup tangan tiga kamu ini gara-gara ideologi ini akhirnya orang hijau. Ini hijau benar-benar kita, nama saya. Oh, pelaku banget hijau kalau lagi jahat belum jelas. Ini bayar belum kelihatan, masa sudah mati. Dan di kampung ini udah sendiri besar, udah berapa bulan kagak. Bukan kita nggak mikirin kepikiran, nggak bilang kagak, tapi juga kagak enak. Ada yang menelpon dua, waduh, maju kena menelpon itu kan. Jadi di sisi apa perasaan kita kan bukan kita menunggu, yang memang keadaan begitu. Ya kan begitu kadang-kadang. Ya, kalau kita sekolah puasa tahun lalu udah biasa kan. Emang udah kita mau tulisan itu tulisan orang susah. Orang Indonesia kalau puasa jangan kan sebulan setahun gue. Kenapa? Udah biasa susah. Kan kita lah biasa. Itu kita, ya kan? Kemudian lagi yang namanya kalau kita puasa yang susah ini, yang namanya kita susah yang susah zaman jajahan dulu aja kita sambil merdeka kita ke bulan Ramadan dan diramai. Ramadan itu memiliki sistemnya di balik lapar yang kita hadapi, yang kita kerjakan, ada satu power yang luar biasa. Apa? Nest of nest, kenikmatan surga di atas surga melahirkan satu power manusia bisa melakukan sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Nah, disitulah Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah. Setelah Nabi Allah Adam, lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk apa? Untuk dimana mengembangkan melanjutkan namanya misi yang dibawa oleh para nabi. Di awal dari Ibrahim. Pada Ibrahim sudah ada di mana? Dia jadi raja di Syria, Pak. Istrinya siapa? Siti. Kenapa harus tinggal lagi di Mekah? Begitu dia menikahi Siti Hajar, sekretarisnya Allah. Oh, siapa sih orang jadi raja? Udah jadi raja, pengen jadi orang biasa. Kita aja agak mau turun. Udah kayak angkat, lah ini anak-anak itu jujur aja, Pak. Suka kalau nggak turun, kalau nggak diturunin, atau kalau turun, kalau nggak diturunin, udah sama aja semua. Biasa itu biasa. Kan Allah sebut tadi gua itu beli rumah tadi. Adalah di jamaah malau. Yasabu anna malahu. Kalau kita ngomong ini, saya itu ngomong ini terhadap Al-Quran itu ayatnya ngomong itu. Ini kalau kita ngomong ini, tabuk palanya. Kalau goblok jangan tolol. Lu kira Islam tabligh, lu jangan bikin mana Islam tabligh. Nggak kayak orang aja kagak boleh ke speaker, orang aja kagak boleh speaker. Makin kagak jelasnya agama, makin bikin kayak begini. Saya kan bilang lihat ini di catatan demokrasi, saya mau terang-terang. Yang namanya saudara rahimahullah saya bilang, kebebasan sesama umat beragama, toleransi sama umat beragama, bukan berarti mau berangus kebebasan syiar agama. Saya ngomong begitu, saya berani pada biasa. Kalau kita akan tegur, ditegur aja kayak begitu, kita tegur. Saya baru satu tegur, dosen mahasiswa, semua itu proses. Kalau bulan dikit tegur, itu akan didengar. Kan
Gila manusia udah. Oh, terang-terang bulan Ramadan pakai kita sadar. Makanya Allah kan Ramadan banjir di mana-mana. Nah, Imleknya udah, kok Cipacau ini udah. Nah, sekarang banjir di Tegal banjir, sekarang Tegal banjir, Semarang banjir, Pekalongan banjir. Besok kita ke Kerawang. Kerawang kita kemari nih, Cawang. Makanya kemarin itu ada tuh impor ada yang berita di apa namanya di medsos. Apa Jakarta ada mengalami yang namanya kerendam dengan yang namanya apa namanya saudara ada gempa sampai 8,7. Saya bilang nggak usah pakai dirham, tak kedatangan. Kenapa begitu saudara? Allah bilang dalam Quran, "Lau apa al-Qur'an amanu wa taqawna fatahna alaihim baron." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau taat, mau tunduk kepada Allah, dia mau mengakui agama Allah, dia mau siarkan agama Allah. Ya saya bilang, Islam di Indonesia ini punya utang sama orang Islam dan punya utang sama Islam. Indonesia ini punya utang sama orang Islam dan punya utang sama Islam. Tapi orang Islam kita kan mau ini aja. Ayo kita tahu kalau kenapa punya utang sama Islam dan orang Islam? Satu punya utang sama Islam. Saudara ada rahimahullah yang mendongkrak dan mendorong kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno itu cuma membacakan teks, membacakan juga terpaksa dan penuh dengan rasa ketakutan. Didorong dengan ulama berani Soekarno membaca teks proklamasi. Siapa yang buat saudara? Ulama. Kalau kita mau ngomong jujur, nggak apa-apa kita di sini bicara begini batal dulu. Tapi sih hari juga nggak apa-apa. Kan boleh kita ngomong jujur ya kan? Boleh. Kan nggak semuanya orang kita tahu bang. Ya Allah ya Rabbi. Saya katakan sesuatu. Ini Indonesia punya utang harus pakai dibaca, ditulis loh di dalam undang-undang bukan undang-undang dasar 45. Dengan rahmat Allah yang maha. Itu nggak sembarang ke orang tulis kalau tanpa ada sesuatu. Dua orang makanya mudah-mudahan kita bisa saudara jadi orang yang Allah. Minimal kita jaga hidayah yang Allah kasih. Biar kita bisa berdoa dengan nggak apa-apa dari Allah. Walaupun kau masukkan ke surga yang berada di belakang yang penting kita masuk surga itu. Mau nggak jadi dalam surga? Mau nggak jadi? Kenapa kita tetap mau? Ketika kita di tangan neraka, mau tidak bisa, tapi di neraka. Mau nggak? Jangan kita di emperan surga. Masih enak di emperan. Lagi tiba kau bicara di tangan ngajak kita ngajak. Lu jauh pak kita ukuran di tangan surga. Kita sholatnya sebagai perlindungan lama dikit itu sholat Jumat imam kita maki-maki. Betul-betul. Ini ada khotbah yang ada khotbah. Khotbah panjangan dikit ini. Kira-kira kita nggak beruntungan. Hati kita ini. Akhirnya untuk. Ya Allah belum pernah sih makanya jalan-jalan yang kawan di rumah itu. Di luar itu sholat Jumat itu kalau mau itu ada. Islam di Cina itu. Udah mulai di besar itu bagi mana kita cari mau sholat Jumat. Mana ke bahasa kita kan kita bahasa Mandarin itu. Jangan jadi masih sisa itu. Sesuatu dari tapi ada hikmah yang sangat luar biasa. Mereka sendiri pengajar. Ini efek komunikasi. Keterangan yang sisa. Kebenaran saya bagi saya tadi itu artinya seperti ini. Kayaknya seperti sesuatu. Saya menerjemahkan. Saya disuruh Allah. Tapi pakai bahasa tadi diterjemahkan sampai bahasa sini. Susah dengan panjang susah dulu. Dia senang kalau lagi ibadah panjang kalau kita lain. Sholat tarawih itu pengennya panjang lama dan cepat. Sholat tarawih kira-kira mau yang cepat yang lama. Sudah ngomong aja. Ya ada yang 8, ada yang 20, ada yang 8. Ini yang mana? Ada. Jadi
yang 20 tapi yang bilang kayak 20 tapi kayak bos kayak kereta cepat. Nah, terus saya pokoknya kayak kereta cepat. Allah Akbar, baru mau kita lagi merokok ini. Allah Akbar, apa itu kepala lepas? Saya bilang kalau coba kalau sholat di Masjidil Haram, kalau rasanya nikmat banget, enak kan? Enak banget. Saya kan tidak kita puasa ini sama. Yuk, bangunan. Itu nikmat, gak rasa kayak gimana kita kenyang itu tidak mau. Padahal kan semua orang itu paham apa yang dibaca. Tapi karena ada kegagalan merasa menerima dengan satu ketulusan. Sampai kadang-kadang ada setelah saya Pak. Ramadan tahun kemarin pasti akhir-akhir saya masih ada di sana. Ya Allah ya Rabbi, itu tiba-tiba ada orang menangis bukan dia amal ke-23. Setelah saya lagi saudara saya tanya, apa kamu paham? Apa yang dibaca oleh imam, apa yang dibaca oleh Islam tadi, dengan doanya, apa dia bilang? Apa yang saya mengingatkan itu menyatakan begitu kita kasih bersyukur kepada Allah. Jadi kita nggak paham nangis. Apa yang kita kasih? Mengingatkan diri saya kepada Allah. Kita seorang borong mengantuk. Ini mamanya susah. Padahal modal itu cuma kami, Pak Amin. Itu modal yang ketahuan. Benar. Yang baca Fatihah, imam. Yang baca surat, imam. Nah kita modal kita apa? Amin apa yang ketahuan? Amin juga kadang-kadang ada. Kan bisa bilang, apa? Malaikat kata ribut. Jawab kita koreksi kita ya. Yang ketiga jawab kita begitu. Ini modal kita cuma kami doang. Benar. Nggak ada yang tulus. Amin yang nggak ada. Benar ya kalau kita enak banget kita jemaah enak banget suratnya. Yang baca surat tadi imam kita cuma yang baca Fatihah juga imam kita modal amin. Dengan modal amin doang di jamaah kita nggak bisa baca Fatihah nggak benar sholat. Kita ada jamaah dicatat malaikat borongan. Ini kan tadi kita terjemahan ini, ya kan? Belum tentu semuanya tadi kalau lucu baca Fatihah ini. Jangan gitu kan? Ada yang orang juga bahwa makanya kan di mana-mana guna belajar itu kita. Bikin kita nggak tahu kan? Ya kan? Yang tahu kan diri kita sendiri ada masalah lagi, bila bawa begini, anak atau bawa itu ke bawah itu. Kadang-kadang caranya lagi sholat di bawah. Enggak sholat apa ingat. Begitu sholat itu banyak semua itu caranya ada di luar susunan sudah dicari. Makanya nanti sunat kan oleh ulama. Sebelum kita takbir kita baca surat An-Nas. Biasain jawab dan kita tolong musuh. Amin. Ya. Kita mau takbir sebelum takbir kita baca surat An-Nas supaya bisa mengerjakan. Begitu paksaan begitu ingat. Tapi karena modal kita tadi jamaah, apa yang terjadi? Allah terima ibadah kita semua. Amin dulu. Makanya kita saudara di jamaah jangan sotoy. Ini sotoy bilang supaya kita agak bersyukur dengan bersyukur. Jangan mikir yang bersyukur diterima. Jangan kita sombong banget. Khusus kita tahu artinya wasyukur. Yang pertama syukur dalam hukum dan syaratnya. Yang kedua benar bacaannya. Yang ketiga yang berhudur kopi hati kita hadir. Andaikan kita bisa menghadirkan tapi ketika sholat setiap kita takbir kita masih di luar air mata. Ketika kita sujud cium tangan kita ingat nih tempat kita kembali. Di sini kita akan ditanam, di bumi kita akan dipendam, di situ kita akan dimakan oleh ulat-ulat tanah. Semuanya hancur sama sekali. Saya waktu juga yang bisa hijrah dari saya itu dalam Allah. Dan waktu kita ketemu lagi, saya masih masih baru namanya. Ini Allah yang waktu kita ketemu lagi. Bapak saudara yang ada aku mau belajar yang berbahagia. Kata saya juga masih ingat tugas. Nanti harus saya lagi. Ini kalau yang waktu kita ketemu apa kesimpulannya? Beribadah harus tulus ikhlas sebagai kita syukur kepada Allah. Beribadah tulus ikhlas sebagai kita syukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah bukan sekedar mengucap doa alhamdulillah, tapi ibadah itu adalah realisasi rasa syukur kita kepada
Semakin kita rajin beribadah, semakin bertambah tingkat syukur kita, semakin naik pangkat kita. Jangan pernah berhitung kadang-kadang ibadah. Mari kita hitung pada itu. Jangan pernah kita berhitungan dengan ibadah. Mari kita hitung ibadah kita. Sesampai dengan itulah kita akan menjadi hamba Allah. Amin. Itu adalah saya kami. Amin. Aku akan jadi syukur. Nabi sebagai menjadi hamba yang paling syukur. Makanya Rasul tiap malam selalu keluar air mata sujud kepada Allah. Dia minta kepada Allah apa yang dia minta. Yang kita baca saat bulan Ramadan ini as'aluka ridhaka wa a'udzu bika min sakhatika. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika salihin maqbulin wa la taj'alna min ahwali wa la taj'alna min al-asjadi maqbulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.